Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai isu-isu nasional dan global bidang sosial dan budaya. Dengan saya sendiri Nur Hayati yang akan memaparkan mengenai pengertian dari sosial dan budaya, di mana kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Pengertian sosial pada strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu baik individu, keluarga, kelompok, maupun kelas di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Struktur sosial sebagai seperangkat unsur yang mempunyai ciri tertentu dan seperangkat hubungan di antara unsur-unsur tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Sedangkan untuk budaya, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, di mana budaya yakni bentuk jamak dari budi yang artinya akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Baiklah, di sini saya Wina Nur Hayati akan melanjutkan materi mengenai isu-isu nasional dan global bidang sosial dan budaya. Ada beberapa isu dan masalah seperti penduduk dan keluarga berencana, hak asasi manusia, migrasi, lingkungan dan sumber daya, LGBT dan sebagainya. Di sini pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang telah terbelakang atau yang sedang berkembang, maupun bangsa-bangsa yang telah maju. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan dilakukannya program keluarga berencana, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. Yang kedua yaitu migrasi, perpindahan penduduk baik dalam bentuk emigrasi atau keluar dari negara sendiri, imigrasi masuk ke negara tertentu maupun dalam bentuk pengungsian di negara sendiri atau ke negara orang lain secara berkelompok. Terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktor penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai pada keamanan atau perang. Bagi kelompok atau perorangan yang melakukannya merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun, bagi negara atau kawasan yang didatangi,
mungkin menjadi masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lain. Kita dapat menyimak dan mengamati proses perpindahan ini berbagai kawasan dunia ini sebagai akibat dari berbagai masalah di negara mulai dari banjir, kesulitan ekonomi, pertentangan politik, menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk di kawasan yang bersangkutan dan atau dari kawasan tersebut ke negara lain. Yang ketiga yaitu tentang LGBT atau yang biasa kita kenal dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Seiring perkembangan, kelompok LGBT menjadikan isu same-sex sebagai hal yang dinilai mempengaruhi terjadinya AIDS, sehingga demi mencegah penyebaran HIV, pemerintah dan lembaga internasional telah mempromosikan studi tentang perilaku seksual yang diharapkan membantu menekan isu terkait homoseksual. Adanya isu penyebaran AIDS telah mendorong kelompok LGBT di sejumlah negara non-barat untuk menciptakan organisasi untuk membantu mencegah penularan HIV di antara laki-laki homoseksual. Hingga sampai saat ini banyak ditemui di beberapa bagian dunia kelompok LGBT yang menggunakan literatur dan poster sebagai bagian dari kampanye pendidikan AIDS untuk membantu menyebarkan pemikiran barat tentang bagaimana menjadi homoseksual. Terciptanya ruang yang tidak memiliki batas pada saat ini menjadikan manusia bebas menerima dan mengadopsi yang menurut mereka sesuai dengan diri mereka. Berangkat dari masyarakat cenderung berpikir lebih modern, adanya perubahan sosial menjadikan masyarakat juga berubah dalam menunjukkan keinginannya. Dalam perubahan tersebut, menjadikan masyarakat yang telah mengadopsi nilai barat lebih aware dalam bertindak berdasarkan keinginan mereka. Keadaan yang seperti ini akhirnya memunculkan inisiatif perubahan dalam isu tertentu seperti perbedaan orientasi seksual yang telah terjadi dan terus-menerus berkembang. Masyarakat Indonesia yang beragam berdasarkan lingkungan dan faktor pendidikan yang diterima menjadikan masyarakat memiliki asumsi yang berbeda terhadap kelompok LGBT. Masyarakat tradisional Indonesia yang masih menganut norma dan budaya serta agama yang sangat kental tentunya memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat modern terhadap kelompok LGBT tersebut. Dalam pandangan masyarakat tradisional, karena adanya faktor penentu seperti budaya dan norma agama, maka sulit untuk kelompok LGBT mendapatkan penerimaan dan toleransi seperti layaknya kelompok heteroseksual lainnya. Yang keempat yaitu tentang westernisasi. Westernisasi sendiri merupakan proses meniru budaya barat seperti tingkah laku, gaya hidup, dan bidang lain. Westernisasi terjadi karena pengaruh perubahan sosial, budaya, dan modernisasi. Definisi lain, westernisasi yaitu asimilasi budaya atau sebuah proses untuk mengenalkan praktik peradaban barat di Indonesia. Ciri-ciri dari westernisasi itu sendiri yaitu yang pertama, meniru kebiasaan minum-minuman keras. Yang kedua, suka berpesta untuk merayakan ulang tahun atau perayaan tahun baru. Yang ketiga, membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Yang keempat, menerapkan gaya hidup konsumtif. Yang kelima, memakai gaya pakaian yang menyerupai budaya barat. Yang keenam, gaya bicara mencampurkan bahasa luar dan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu lebih senang menonton film dan musik buatan luar negeri. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.